Terpuji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Saya percaya seberapa pun kita yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah setiap pribadi kita, amin. Saya percaya kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Ibu Bapak Saudara berada, baik yang ada di rumah, melalui live streaming, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur di hadapan Tuhan, berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, satu hal yang kami tahu dan kami yakini, bahkan terlalu percaya, karena kami punya Yesus yang hidup, yang hidupnya nyata dalam kehidupan setiap kami sampai hari ini. Doa kami pada pagi hari ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu, doa kami pada pagi hari ini, di tempat ini, di ruangan ibadah ini, bahkan dimanapun setiap jemaat umat Tuhan yang hadir, jemaat JKI Getsemani yang berada ibadah lewat live streaming, Tuhan berkati. Doa kami, hadirat-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, melawat setiap kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami, layakkan kami, ampuni segala kesalahan pelanggaran kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja perbuatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini, kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bertahtalah, berdaulatlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya atas ibadah kami. Biar nama Yesus Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini pujian syukur doa kami. Di dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Haleluya. Kami naikkan sembah, kami bawa pujian kami hidup karena kami percaya bahwa Yesus yang setia di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar. Allah Batahnya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mampu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami nyatakan iman percaya kami punya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari lagi-lagi bersama-sama nyatakan iman percaya kami. Kami bangga punya Yesus. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama katakan, ku hidup karena percaya, karena anugerah Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Katakan, pengharapanku ada di. Mari bersama-sama katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami nyatakan dengan percaya kami pagi hari. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan imanmu lebih sungguh lagi pagi hari.
mari Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji menjadi doa kami Tuhan. dan sanggup Menyatakan iman percaya kami imanku bersepakat percaya kuasanya. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama bangkit berdiri dan bersyukur. Siapkan hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan Mati dia genapi, mati dia sediakan. Bersepakat
kami. Allah patahkan, memandang, Allah yang menyembuhkan setiap kami, Kau tuntunlah Allah yang membuka pintu bagi setiap jalan hidup kami mulai hari ini lebih. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidup kami, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap ya, memandang percaya Yesus sampai selama-lamanya, sampai kapanpun yang percaya. Walau ku tak melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Kita bersama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Walau ku tak dapat Tuhan, Kau kepala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Kau Tuhan yang memberikan kami di padang rumput yang hijau, ngadamu dan tokarmu itu yang menghibur kami, Tetap kami memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap. tak dapat berharap Amin. atas kenyataan hidupku,
kemenangan atas hidup kami. Raja di atas segala raja yang kudus dan bertahta. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang perkasa, menjadikan kami pemenang atas segala yang di hidup kami. Amin. Yang berkuasa atas hidup kami, penyembuh kami, pembela kami, penolong kami, keselamatan kami, sampai selama-lamanya. Hikmat Tuhan yang diberkati. Bersama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan bagi Raja. Sorakan haleluya. 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 Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa, pencipta. Yesus Tuhan. Sukacita kami bangga hadir di tempat ini. Waktu kami dinyatakan Tuhan. Yesus. Katakan kebenaran. Merangkai jagat raya semesta. Mari sama-sama katakan kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Kehidupan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuasa berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, lebih sangka datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Lebih sangka. Mari kami bertepuk tangan dan segala kami bersukacita. Allah yang besar. Mari bersama-sama katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan.
berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, Aku dilimpahi atas harta untuk pekerjaan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kasih setiamu nyata bagiku, Lipat dan kebajikan, melipat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpah dan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas apa yang untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi atas kemurahan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. berikan tepuk tangan bagi Raja kita sorak-sorak. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang berada di manapun berada. Haleluya. Kita mau teduhkan hati kita masuk untuk dalam kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang telah Tuhan buat di hidup kami. Ralabasa. Satu dua menit saya berikan kesempatan untuk Ibu Bapak Saudara ambil saat teduh secara pribadi. Merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas segala yang terbaik, penyertaan Tuhan yang terindah. Di sepanjang tahun 2022 ini, di bulan yang baru, di minggu pertama ini, Engkau dan aku ada sebagaimananya kita ada. Bukan karena hebat, kuat, bukan karena kemampuan, bahkan bukan atas apa yang kita miliki, tapi melainkan karena Tuhan begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Masih ada yang mau Tuhan kerjakan atas hidup kita. Masih ada yang mau Tuhan genapi atas hidup kita. Sekalipun keadaan dunia semakin tidak menentu, bahkan tidak ada kepastian, bahkan orang nomor satu pun di dunia manapun tidak ada yang memberi kepastian dalam kehidupan setiap kita. Tapi ada satu pribadi yang memberikan kepastian, yang memberikan ketenangan atas hati, jiwa dan roh kita. Namanya Yesus. Nama di atas segala nama, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Pribadi yang mendengar, pribadi yang senantiasa ada di setiap detik hidup kita, yang tidak pernah tidak tinggalkan kita, yang tidak pernah kecewakan kita. Bahkan setiap satu detik pun di hidup kita dia ada. Sekalipun orang terdekat di hidup kita meninggalkan kita,
Yesus ada bagimu dan bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini memberikan kemenangan yang baru bagi setiap umat-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap umat-Mu. Firman-Mu pagi hari ini memberikan kelepasan bagi setiap umat-Mu, memerdekakan setiap umat Tuhan. Biar benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, di hati kami, di hidup kami. Ya Allah bataka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Allah yang setia, tak pernah berubah. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan urapan-Mu yang baru hari. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Biar Roh-Mu, firman-Mu yang mengajar setiap kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Ini yang kami tahu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih lembut lagi jemaat Tuhan, sambut firman yang akan datang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sama-sama saya jemput setiap kita kembali bangkit berdiri pada pagi hari ini. Mari buka hatimu, siapkan hatimu. Hadir di Terima kebenaran firman yang akan memberkati setiap memulihkan, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa yang mulia, Kau hadir di sini. Kau memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Saya persilakan kepada hamba Bapa yang kami memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. hadir di sini, oh, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari katakan lagi sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh diberkati dan kami juga percaya Engkau diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kalau hari ini dalam cuaca yang kurang baik, kami tetap memberikan waktu kami untuk datang untuk bersekutu menyembah Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi ini menjelang siang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Setiap kami yang ada, yang datang, sudah diberkati. Kami sudah memberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami mau Tuhan berbicara melewati hamba-Mu ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita bersuka cita, amin. Walaupun mungkin hari ini dalam keadaan hujan ya, tapi saudara masih datang ke tempat ini untuk beribadah. Saya memberikan salut ya, karena banyak orang kalau sudah hujan menjadi alasan, kalau cuaca yang kurang baik menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang beribadah. Ya Tuhan tahulah kan, kita ini lagi hujan gitu, apalagi langsung menarik selimut kita lah kembali karena cuaca yang mendukung kita untuk kita bisa menarik selimut kita, saudara kasih Tuhan. Ya terima kasih hambanya ya. Jadi worship leader ini adalah teman saya dulu. Kita dulu satu angkatan ya.
Satu angkatan nggak sih? Ya, satu angkatan ya. Ya, jadi luar biasa dan saya berterima kasih karena dia mau melayani di tempat kita. Ya. Saya berharap ini bukan sekali dan sering-sering. Gitu. Luar biasa kita diberkati lewat pujian penyembahannya. Saya pikir semakin dia semakin bertambah usia semakin gak energik, malah makin energik kan gitu. Haleluya. Saya diberkati sekali. Terima kasih buat hambanya. Biarlah semakin dipakai Tuhan luar biasa ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita memberikan makan roh kita. Saudara. Jadi temanya hari ini saya buat memberi makan roh. Ya. Kalau saudara punya guk-guk atau punya anjing dan ada yang hitam, ini cerita lama sebenarnya. Apa saya tidak tahu, saudara mungkin pernah dengarkan cerita ini. Kalau saudara punya anjing yang hitam, ada yang putih, dan orang saudara sedang memberikan satu yang namanya menguji siapa di antara guguk ini yang paling kuat, anjing ini paling kuat. Saudara bisa mengaturnya, saudara. Kalau saudara pemilik anjing ini berdua yang hitam dan putih, saudara bisa mengaturnya. Saudara mau siapa yang menang? Kekuatannya sama. Yang hitam kuat juga, yang putih kuat. Tapi saudara bisa mengaturnya. Masa Pak? Kan sama-sama kuat. Gampang sekali. Bagaimana caranya? Pada saat saudara ingin membuat guguk ini menguji kekuatannya, atau mereka berlari, memberi kecepatan dalam hari H, orang bilang, yang putih lebih kuat. Saudara bilang, yang hitam lebih kuat. Oke. Banyak orang mengatakan, yang putih lebih kuat. Tapi, guguk ini punya saudara. Bagaimana saudara bisa membuat yang hitam ini lebih kuat? Gampang sekali. Kasih dia nggak makan guguk yang putih ini, maka dia akan lemas, nggak bisa berlari, dan dia akan kalah. Betul nggak? Betul kan? Tapi kalau kita kasih sama-sama makan, ya dia sama-sama kuat. Nah, saudara kasih sama Tuhan, di dalam kerohanian kita juga seperti itu, saudara. Dalam diri kita ini ada namanya kedagingan. Dalam Galatia 5 dikatakan, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan, di dalam Galatia 5 ayat 16 dulu kita baca. Di sana dikatakan seperti ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Sudah? Maksudku ialah, saudara baca di Alkitab saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus hidup dalam roh, saudara? Kenapa kita harus memberikan makan roh kita? Karena saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah. Dan saudara kasih Tuhan, orang yang tidak mau menyalipkan kedagingannya, saudara kasih Tuhan, yang Alkitab katakan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Wah, gimana itu Pak? Coba kita baca saudara kasih Tuhan. Dan di dalam Galatia 5 ayat 21 dikatakan, kedengkian, kemabukan, pesta dari atas ya, itu ciri-ciri kedagingan ya, saudara kasih. Dan selanjutnya dikatakan kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang hidup dalam kedagingan dikatakan, seperti di atas tadi, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, dan lain-lain saudara kasih Tuhan. Dikatakan kalau kita masih hidup dalam apa yang disebutkan tadi dan teman-temannya, Alkitab katakan kita tidak akan pernah hidup bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ngapain kita hidup? Ngapain kita
beribadah, tapi kita belum bisa menyalipkan kedagingan ini. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita perlu menyalipkan kedagingan kita itu, dan kita baru memberi makan roh kita, saudara. Supaya apa? Supaya roh kita ini menghasilkan buah. Buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini harus dihasilkan oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus, buah-buah roh ini harus kita keluarkan. Maka kalau kita mengeluarkan buah-buah roh ini, harus kita sering kasih makan roh kita. Roh yang dimaksud, saudara Tuhan, dalam tubuh kita adalah ada yang mengatakan dua bagian dikotomi, ada yang mengatakan trikotomi. Ada yang mengatakan trikotomi itu apa sih? Artinya tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang mengatakan dikotomi, artinya tubuh kita dan hanya roh kita. Ada yang mengatakan, ya terserah saudara mau percaya mana, tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh dan roh. Saudara kasih Tuhan, yang mau kita berikan adalah roh kita. Karena dikatakan daging kita ini penurut dan lemah juga, dan roh kita lemah. Oleh karena kita harus beri makan, saudara. Kenapa? Saya katakan tadi, kenapa kita harus memberi makan roh kita? Karena kalau kita tidak hidup dalam roh, saudara kasih Tuhan, kalau kita masih hidup dalam daging, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Maka kita perlu menghasilkan buah. Dan hanya orang yang menghasilkan buah lah yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau menurut Galatia ini. Saudara bertanya kepada saya jadinya, kalau gitu Pak, apa gunanya kasih karunia? Ya. Terus kita, apa gunanya? Berarti kita ini masih terpaku dengan hukum Taurat dong. Karena perbuatan baik kita, maka kita akan masuk surga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita masih baru-baru bertobat, oke, tapi saudara, kalau saudara sudah tua di dalam Tuhan, sudah bertahun-tahun kita di dalam Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam kedagingan tadi yang kita disebutkan tadi, tidak menghasilkan buah, apakah kita masih dikatakan layak menjadi seorang pengikut Kristus? Saudara kasih Tuhan, kalau saya ini adalah orang yang ngefans terhadap seseorang, contohnya saya ngefans dulu. Sampai sekarang saya masih ngefans sama contohnya Cristiano Ronaldo. Pada saat saya ngefans sama Cristiano Ronaldo, saudara kasih Tuhan, semua gaya-gayanya bisa saya tiru, saudara. Maka waktu saya main futsal sama hambanya, ya, si saudara kita Hans, ya kan, saya itu pakai sepatunya, gayanya, kalau nendang bola, gayanya gitu. Kenapa? Kita ngefans, saudara. Kan? Rambutnya kadang kita buat, cuma Ronaldo nggak punya jambang, gitu kan. Maka saya punya jambang, kelebihannya di situ. Kalau kita percaya mengagumi seseorang, kita pasti setidaknya pasti akan terinspirasi dengan gaya-gaya gitu, saudara. Dan saya, saudara, saya suka dengan anak-anak band, saudara. Tapi gayanya ya, bukan gaya hidup. Saya suka dengan gaya-gaya anak band, contohnya stylenya. Gitu. Maka saya suka dengan sepatu-sepatu Keds. Saudara. Karena ini perjamuan kudus, maka saya pakai sedikit formal gitu. Karena ini minggu pertama. Kalau nggak, saya suka Keds, gitu. Kasual, contohnya pakai jeans dan pakai celana ketat, sampai mama saya pernah bilang, kamu itu pendeta, jangan pakai baju-baju begitulah, celananya ketat-ketat gitu. Karena menurut mama saya itu pendeta itu harus celananya gombrang-gombrang gitu kan, karena seperti dulu maunya gitu. Tapi saya enggak. Saya, kalau gimana kita mengagumi? Kalau kita mengagumi Kristus, Tuhan dalam hidup kita, maka kita setidaknya akan meniru gayanya. Karena Kristen artinya di mana kita mengikuti gayanya Kristus. Pengikut Kristus artinya kita mengikuti jejaknya. Maka saudara kasih Tuhan, orang yang tidak mau hidup dalam roh, saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita ini harus menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Kasih, sukacita, udah, damai sejahtera. Damai sejahtera kita kadang masih mut-mutan. Kalau ada uang, kita damai sejahtera.
Kalau di luar lagi tenang, kita damai sejahtera. Tapi kalau hati kita bergejolak, kita menjadi nggak damai sejahtera. Harusnya dari dalam diri kita harusnya mengeluarkan damai sejahtera itu. Apa kita bersuka cita dalam keadaan sekarang ini? Wah, saudara kalau nonton berita sekarang ya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Tadi malam waktu kita komsel ibadah youth di rumah, saya bilang bahwa di dunia ini sedang dalam krisis, saudara kasih. Di Inggris, saudara kalau baca di detik.com, saudara, ada anak-anak yang sudah makan karet gitu, penghapus karet itu untuk mengganjal perut mereka supaya tidak lapar. Karena harga listrik naik, maka mereka harus membayarnya dan mereka harus ngirit untuk bisa memenuhi semua ini, saudara. Itu menakutkan. Nah, apa kita masih bersuka cita, saudara? Kalau kita tergantung dengan keadaan luar, maka kita tidak akan bersuka cita. Maka kita harus memberikan makanan roh kita. Roh kita itu perlu kita berikan. Kalau roh kita tidak pernah kita beri makan, maka kita akan bergantung terhadap keadaan dunia ini. Kalau kita lagi banyak uang, kita bersuka cita. Kalau kita lagi sehat, kita bersuka cita. Kalau keadaan kita baik-baik, kita bersuka cita, kita bisa beri status di sosmed kita. Allah itu baik, sungguh baik, dan teramat baik. Tapi kalau ada masalah, kita ngedumel di sosmed kita. Bodoh amat, emang gue pikirin, ya kan? Kenapa? Karena kita masih bergantung kepada sukacita kita, masih bergantung kepada luar. Dan damai sejahtera kita itu masih bergantung kepada yang di luar sana. Bukan dari hati kita, bukan karena roh kita. Saudara kasih Tuhan, siapa pemberi sukacita itu? Ya Tuhan kita. Roh Kudus telah yang memberikan sukacita itu. Saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saudara. Saya berapa kali saudara kasih Tuhan, banyak yang saya kesal sekali sama orang. Tapi pada saat ketemu saya bisa merangkul dia dan kita bersahabat kembali dengan dia. Bagi saya nggak mungkin, saudara. Karena saya ini adalah orang yang baperan, saudara. Saya teman baperan. Dan istri saya selalu bilang, kalau jadi gembala itu Pak, nggak boleh jadi baperan gitu. Gampang sekali kayak baper, saudara. Hati saya sensitif, kayak pantat bayi gitu. Saudara, kalau saya pantat bayi diginiin, langsung merah kan. Saya sensitif. Saudara, bagaimana saya bisa mengampuni orang? Bagaimana saya bisa bersahabat dengan orang yang telah menyakiti hati saya? Menurut saya nggak mungkin itu. Tapi karena Roh Kudus lah yang memberikan sukacita itu, pengampunan itu, sehingga kita bisa merangkul orang yang telah menyakiti hati kita, bisa menjapri, bisa menelepon orang yang telah menyakiti hati kita. Itu karena pekerjaan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Katakan amin. Maka saudara kasih, perlu kita makan roh, kita beri makan roh kita. Damai sejahtera, kesabaran, saudara. Kesabaran ini merupakan hal yang mahal. Mahal sekali. Kalau saudara berkendaraan, banyak orang tidak sabar. Apalagi kita naik motor. Hanya beda tik-tik berapa detik, dia harus tancap gas. Padahal masih merah. Tinggal dikit lagi. Nggak sabar gitu. Itu contohnya. Tentu banyak lagi kesabaran yang tidak sabari. Maka kalau saudara kesampaian orang yang sabar itu menurut saya adalah orang yang luar biasa, saudara. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika Thomas sampai bangun, dia cerita waktu saya pernah melayani bersama dengan dia bilang. Suatu ketika dia bertobat, saudara kasih Tuhan. Mobilnya disenggol Metro Mini. Dan pada saat mobilnya disenggol Metro Mini, malah supirnya marah-marah, saudara. Saudara kasih Tuhan, tangannya almarhum itu gede banget. Sekali pukul muka kita bisa rontok, berantakan. Kakinya gede banget. Dan dia juara karate yang tidak pernah terkalahkan. Dia bisa sabar. Itu kenapa? Dibilang kalau dulu kuremukkan itu orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia rohnya sering dikasih makan. Kenapa bisa kita mengeluarkan kesabaran? Karena roh kita sering kita makan, kasih makan. Kalau roh kita nggak pernah kita kasih makan, nggak mungkin. Kebaikan, saudara, kemurahan. Orang yang mendit, saudara, susah untuk memberi.
Saya dulu punya teman saudara kasih Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan nama. Pada saat jalan, dia bisa belikan jagung, dia makan sendiri. Dan temannya nggak makan. Dan dia bisa simpan makanan di lemari. Banyak. Makanannya banyak di lemari. Tapi pada saat saya pulang dari pelayanan, saya bawa beras. Ayo kita pesta, kita makan. Kita makan, kita beli warteg. Saya bisa aja makan sendiri. Zaman dulu saya pelayanan kasih ada, kita nggak rahasia umum ya. Kalau zaman dulu kita sampai sekarang kita pelayanan kasih PK gitu. Waktu itu kasih PK anak kos, luar biasa sekali. Saya ingat teman saya di kosan ada banyak yang membutuhkan uluran-uluran makan ya kan. Maka dia bilang, kita makan, gue bilang kan. Biasa. Namanya teman ke teman kan biasa kan, bercanda kayak ayam gitu. Kita makan pesta saudara. Saking banyaknya nasi yang membengkak dan ada yang mentah, ada yang matang. Oke, sikat aja. Kita penting kenyang. Dan habis kita makan kenyang, baru berdebat teologi sampai marah-marah. Saudara. Punya kenyang, kita beri ikan warteg. Saya bisa nggak? Bisa kita makan sendiri? Bisa. Saudara kasih Tuhan, kemurahan itu nggak gampang, saudara, dilakukan orang-orang yang medit, saudara. Apalagi saudara pernah susah hidupnya, nggak pernah pegang duit, nggak pernah pegang duit dan tiba-tiba saudara punya duit dan saudara harus memberi. Tunggu dulu. Banyak orang pintar-pintar berbahasa, berkhotbah dan pintar-pintar bicara tentang firman Tuhan, tapi pada saat kita disuruh memberi, tunggu dulu. Ya. Karena saudara kasih Tuhan, mamon itu merupakan satu hal yang sulit untuk ditaklukkan. Maka kalau ada orang murah hati saudara kasih Tuhan, itu juga merupakan buah dari roh kita. Hasil daripada kita memberikan makan roh kita, saudara. Kebaikan. Orang yang baik, saudara. Orang yang nggak suka berbuat baik. Orang yang nggak pernah diajari hidup baik, berbuat baik kepada orang lain akan sulit, saudara. Apalagi dalam keluarga nggak pernah diajarkan. Saudara pernah nggak sih melihat anak-anak? Kebetulan saya pernah mengajar sekolah minggu, saudara kasih Tuhan. Banyak anak-anak yang tidak bisa berbuat baik terhadap anak-anak lain. Kenapa? Karena memang orang tuanya nggak mengajarkan. Dan kalau orang bisa baik, saudara kasih Tuhan, baik kepada orang, berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan hasil daripada buah. Kesetiaan, ini penting saudara kasih Tuhan. Kesetiaan terhadap pasangan kita. Baru-baru ini kita kaget, ada seorang artis melaporkan suaminya karena sekelidik punya sekelidik, artinya selidik punya selidik. Ternyata suaminya punya pacar di luar. Karena ketahuan menjadi marah. Memang marah, saudara. Orang kalau ketahuan salah pasti marah. Dia duluan marah supaya menutupi kesalahannya. Dan akhirnya berujung terhadap pelaporan karena KDRT. Kesetiaan ini susah, saudara. Setia terhadap pasangan kita, setia terhadap gereja, setia terhadap organisasi, setia terhadap pekerjaan kita. Jangan dikit-dikit pindah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, keluar. Kalau kita keluar dari satu organisasi, dari satu wadahnya kita, baik-baik aja ngomongnya. Wah, saya tidak sepakat lagi di sini. Saya mohon untuk saya keluar. Itu adalah orang yang gentleman. Jangan keluar gitu aja, tinggalkan. Kayak lagi, maaf nih, kalau di WC pun kita harus siram dulu kan. Kita ini manusia yang beradab. Kesetiaan itu jangan kita pikir orang-orang zaman sekarang itu susah untuk setia. Gampang sekali kecewa tinggalkan. Kecewa tinggalkan. Padahal saudara kasih Tuhan, kesetiaan itu merupakan salah satu buah roh. Gak suka tinggalkan. Gak pasti hati tinggalkan. Pokoknya harus pasti hati. Baru. Saudara, kalau kita anak Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, salah satu buah roh adalah kesetiaan.
Kalau kita sudah setia dalam pasangan kita, belajar kita setia dalam hal-hal lain, dalam berorganisasi, dalam bergereja. Saudara, ada orang berpikir kalau dia pindah gereja lain, dia akan menjadi lebih baik. Tidak juga. Saudara. Bahkan di gereja lain bisa lebih parah daripada gereja yang pernah kita tinggal. Kalau saudara sakit hati karena satu hal, meninggalkan satu gereja karena sakit hati, dan saudara pindah lagi gereja lain, saudara akan menjadi orang yang bumerang di situ. Saya selalu bilang, dosen saya pernah bilang begini ke saya, Ronald, selama kamu tidak Tuhan suruh untuk pindah dari gereja, jangan pindah. Atau hal lain, ya silakan pindah. Dan saya pernah buktikan itu. Mama Mima tahu, sebelumnya juga saya gereja, ya karena sesuatu dan saya keluar, karena dikeluarkan, bukan karena saya keluar sendiri. Dan juga di tempat lain ini karena kita mengembalakan maka saya keluar. Tapi saya diam. Pada saat ada masalah dalam satu gereja yang tidak pasti hati saya belajar diam. Saudara. Terkadang saudara kasih Tuhan, di dalam satu organisasi, di dalam satu gereja, contohnya kita bergereja lah contohnya. Kadang di dalam tekanan-tekanan seperti itu, ketidakbaikan yang kita lihat, terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Membuat apa? Membuat menusuk, mengeproses hati kita ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, bisakah kita berontak? Bisa. Tapi karena kita taat, disitulah hati kita dibaharui, ditekan. Banyak hal yang bisa terjadi, diproses, akan menghasilkan buah yang baik. Pada saat kita diproses, kita mau menerima apa yang terjadi, keadaan yang tidak baik ini, kita bisa menerimanya. Pada saat kita diam, menerimanya, dan menahan diri kita. Di situ banyak kita akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Di sana kita bisa belajar kesabar. Karena sabar itu gak gampang. Kalau ada orang tertekan sedikit, langsung marah. Berarti emosinya sedang terganggu. Kemarin saya mendengarkan satu podcast, di mana bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi katanya kalau kita ini gampang marah, ya, saya juga termasuk yang belum pintar mengelola emosi saya. Tapi saya berharap saya masih mau terus setiap hari saya belajar untuk bisa menahan seperti bisa mengelola emosi kita. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan itu salah satunya adalah buah roh. Dan juga saudara kasih Tuhan, kelemah lembutan. Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri terhadap hal-hal. Kelemah lembutan ini perlu kita merupakan salah satu buah roh juga, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memberi makan roh kita? Ini menjadi pertanyaan, ini menjadi poinnya, saudara. Yang pertama adalah dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 24, coba kita buka. Galatia 5 ayat 24 dikatakan di sana, apa? Barang siapa menjadi milik Kristus, apa? Yang pertama saudara kasih Tuhan, bagaimana kita mau memberi makan roh kita, kita menyadari dulu bahwa kita ini adalah milik Kristus. Paulus katakan hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristuslah yang menjadi milik kita. Saya ini harus sadar, pada saat saya keluar, saya melihat wanita-wanita cantik. Seksi di luar sana. Saya langsung ingat, ada istri saya di rumah. Dan saya lihat cincin saya. Oh ya, saya udah menikah. Terkadang kita lupa juga, saudara. Makanya dibuat kadang cincin. Ya kan, hati kita. Bolehkah kita selingkuh? Ya bisa. Bisa nggak tahu istri kita? Bisa juga. Kita pelan-pelan. Tapi pada saat kita keluar rumah, saudara, kita ingat ada istri kita. Ditambah lagi anak kita. Terbayang di wajah kita. Keritingnya Mima, ya kan. Kewir-kewirnya Iwan. Aduh, kalau gua selingkuh, dekatin cewek itu, dan gua selingkuh. Yang hancur bukan cuma gua, istri gua. Tapi keluargaku, anak-anakku berantakan. Agaklah. Walaupun kita melihat kenikmatan itu, saudara. Siapa sih nggak tergoda dengan wanita cantik, saudara? Kalau saudara tidak tergoda dengan wanita cantik,
saudara tergoda dengan laki-laki ganteng, berarti artinya berbeda. Saudara. Betul nggak, Pra? Hah? Betul nggak sih? Pra juga baik-baik itu pasti kalau keluar lihat, apalagi ke mall ya kan. Apalagi sekarang saudara kasih Tuhan. Wah, saya melihat ya, di zaman dulu, sekarang itu orang itu makin cantik-cantik dan makin ganteng-ganteng saudara kasih Tuhan. Kita melihat bapaknya pas-pasan, mamanya pas-pasan, tapi anaknya bisa ganteng dan cantik gitu kan. Ya nggak sih? Ya kan? Saya melihat Mima gitu ya. Wah, buru gue ini gitu kan. Bapaknya orang kampung, tapi kelihatannya kalau di jalan gitu kayak bukan orang kampung bapaknya gitu kan. Saudara, kita sebelum melihat itu banyak, saudara. Itu gak beda umur, ya nggak betul lah. Amang bro, betul kan? Yang kita ingat apa? Bukan karena kita pakai kacamata kuda, nggak ada gunanya juga kita baca kuda. Tapi kalau kita mata kita ke sana, kalau depan kita gimana? Kita ingat apa? Cincin kita ini. Wah, istri gua yang baik, yang menerima gua apa adanya. Maka luntur saudara, virus itu langsung keluar, dreng gitu. Tapi kalau bilang, dia juga cantik juga ya. Lalu kita lupa bahwa kita udah menikah. Setelah kita jadi, maksudnya gue udah menikah, salah. Udah melakukan dulu, itu salah. Apa yang perlu kita buat, saudara? Bagaimana kita bisa tetap memberi makan roh kita, saudara kasih Tuhan? Kita perlu mengingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ingatlah bahwa kita milik Kristus. Pada saat kita naik motor, gua adalah milik Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang kembali. Ingatlah bahwa kita milik Kristus. Itulah yang membuat kita itulah salah satunya memberi makan roh kita. Kalau bagaimana kita mengingat bahwa kita milik Kristus? Ya seringlah membaca Alkitab, seringlah berdoa, saudara kasih Tuhan. Sama seperti saya, ada cincin ini. Kalau saya buka ini bisa lupa saya nanti di jalan. Gue udah menikah belum ya? Gak ada cincin gitu. Maka bagus juga, kenapa kita harus pakai cincin? Menandakan, maka pendeta mengatakan cincin adalah lambang penyersatu. Dan mengingatkan kita bahwa kita adalah aku ini sudah menjadi miliknya Sanur Nopalina Gultom. Dan dia pun telah menjadi milikku. Dan dia tidak boleh macam-macam. Maka saya bilang, saya nggak suka rambutmu pendek. Dia pasti panjangin rambutnya. Betul nggak? Kalau saya bilang, Pak, cukur jenggotmu, tunggu dulu. Saya nggak suka rambutnya pendek. Karena dia dari dulu sebenarnya suka rambutnya pendek. Maka kalau rambutnya panjang hari ini itu karena permintaan saya. Karena apa? Karena saya miliknya. Karena dia milik. Dan kami telah dipersatukan oleh Kristus di hadapan jemaat. Dan pendeta disaksikan oleh jemaat. Dan di hadapan pendeta. Maka kami bisa suka-suka saya. Maka saya pun kalau keluar pun, aku di sini, pulang cepat. Ya saya pulang. Bukan kayak dulu. Lu takut istri lu. Loh, tunggu dulu bro. Kita akan menjadi miliknya. Wajar kalau dia ngomong seperti itu. Tapi kalau kita masih single, bodoh amat ya kan. Nah kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita adalah miliknya. Maka gak bisa suka-suka kita hidup ini. Kita ada penguasa dalam hidup kita. Ada materai dalam diri kita. Bahwa kita inilah milik Kristus. Itulah yang membuat roh kita tetap kuat, tetap semangat, tetap membara nyala. Saudara. Karena kita tahu bahwa Kristuslah yang menjadi pemilik hidup kita. Itu harus kita tahu. Itu harus kita ingat. Kita katakan ada materai. Roh Kudus memateraikan di hati kita. Maka disitulah kita memberikan makan roh kita. Kalau kita nggak pernah ingat bahwa kita milik Kristus, maka secara kesatuan kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik, buah yang nikmat. Kalau kita nggak mau milik Kristus, kalau ada orang yang nyakiti hati kita, sini kau. Tapi karena kita tahu, gua milik Kristus. Kristus juga mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan mengajarkan orang untuk mengampuni yang bersalah. Maka kita bisa mengampuni orang bersalah kepada kita. Bukan karena kita, tapi karena Kristus menjadi pemilik hidup kita. Harus kita ingat ini, saudara. Maka kita bisa menghasilkan buah. Saudara kasih Tuhan. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa memberi makan roh kita, saudara kasih Tuhan. Tentu
Seperti saya katakan tadi, kita ingatkan bahwa saya adalah milik istri saya, ada cincin ini. Dan juga saya ingatan saya. Bagaimana kita tahu bahwa kita milik Kristus? Sering-sering juga kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Kemarin khotbahnya Pak Noto bagus. Untuk hamba yang nggak datang beliau. Kenapa? Karena mungkin kena hujan ya. Ya dari pagi hujan deras sekali. Mungkin hari ini juga teman-teman nggak datang karena hujan. Saya dikatakan berdoa itu merupakan satu di mana kita jangan sibuk-sibuk kita pelayanan, tetapi kita lupa untuk berdoa. Kalau kita mau mengingat bahwa kita adalah milik Kristus, sering-sering juga lagi, jangan pernah lupakan. Orang yang kalau nggak pernah berdoa dan kita baca Alkitab, pasti adalah orang yang pasti akan lupa bahwa dia adalah milik Kristus. Kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah berdoa itu mengingatkan kita kembali. Nanti juga kenapa kita perjamuan kudus, saudara? Karena nanti kita mengingat karya Kristus di kayu salib. Maka kita perjamuan kudus. Perlu kita ingat. Maka bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah milik Kristus? Ya seringlah berdoa. Seringlah membaca Alkitab. Seringlah bersekutu lewat ibadah-ibadah juga. Ibadah-ibadah dimanapun. Mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan khotbah, pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca Alkitab, disitulah kita kembali mengingatkan, oh iya, aku ini milik Kristus. Tetapi kalau kita masukkan selalu drama Korea, ya kan? Lagu-lagu kita, lagu-lagu sekuler, bukan nggak boleh, boleh lah. Contohnya pagi-pagi, oh praise the name of the Lord our God. Tapi kalau pagi-pagi kita, hatiku hancur mengenang dirimu, ya kan? Udah hancur semua, sampai berantakan nanti selama-lamanya. Bukan nggak boleh ya, nyanyi lagu-lagu dunia ya. Boleh. Kalau saya sih nggak apa-apa sih. Cuma sih lihatlah lirik-liriknya. Apalagi sekarang lirik-lirik itu banyak nyeleneh, saudara. Yang membuat kita itu orang menjadi berimajinasi yang tidak baik. Sekarang itu banyak lagu-lagu saya lihat. Saya juga kadang karena suka kadang nonton nonton YouTube kadang khotbah gitu kan. Kadang lihat juga kadang muncul karena YouTube itu memberikan nggak hanya rohani aja diberikan, tapi apa yang viral dia tunjukkan gitu. Cuma lagu-lagu. Ya banyak sih lagu-lagu sekarang ini yang menurut saya nyeleneh gitu. Dulu ada lagu Batak dikatakan gak apa-apa gua menjadi pacar gelapmu gitu. Yang penting kita bahagia gitu. Kan hancur kan. Betul gak sih? Suatu ketika saudara kata Tuhan, saya punya teman dan saya nggak perlu sebutkan teman siapa. Waktu kami di Batam, ke Batam itu udah punya pacar masing-masing. Tiba-tiba ini orang ya, tiba-tiba ada orang situ bilang, kalau kita jauh-jauh dari pasangan kita, nggak apa-apa lah kita cari di sini satu yang menjadi penyemangat hidup kita. Gila juga. Teman saya yain, jadi punya pasangan. Gila ya. Saudara kasih Tuhan, masukan-masukan orang itu kadang bisa mempengaruhi pikiran kita juga, kadang bisa mempengaruhi siapa-siapa. Maka perlu kita filter, saudara kasih Tuhan, apa yang masuk dalam diri kita, dan kita katakan kita ini adalah milik Kristus. Maka perlu kita berdoa, perlu kita membaca kita, perlu kita merenungkan firman Tuhan, perlu kita mendengarkan khotbah-khotbah. Banyak sekarang khotbah-khotbah. Kalau kita mau menghasilkan buah itu, ingatlah bahwa kita adalah milik Kristus. Yang kedua, yang terakhir, saudara kasih Tuhan, dikatakan ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Kalau kita ini milik Kristus, saudara kasih Tuhan, kita harus menyalipkan kedagingan kita. Bagaimana cara menyalipkannya? Apa kita langsung ditombak kedagingan kita? Ya itu mati namanya.
Pada saat kapan kita menyalipkan kedagingan kita, saudara? Pada saat datang godaan itu, saudara. Orang kalau pernah mabuk, orang karena terbiasa hidup dalam seks, terbiasa dengan narkoba, terbiasa dengan dosa-dosa lain, saudara, kata Tuhan. Dia perlu harus menyalipkan kedagingannya. Menyangkal namanya. Orang kalau udah stres, harus minum, harus ngerokok. Itu gak gampang, saudara. Oh, gak gampang. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara hidup saudara masih baik-baik dari dulu sampai sekarang, gak usahlah sentuh yang namanya dosa-dosa yang dikatakan di atas tadi. Bagus, udah lurus. Kalau saudara pernah terlibat dalam hal itu, maka itu seperti onta melewati lubang jarum. Harus dipaksakan dengan susah seperti orang sakau. Saudara, kalau orang udah punya stres dan harus minum, dan harus ngerokok, dan harus melakukan dosa, pada saat dikatakan percaya Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada gak godaan itu? Ada. Dan dia akan seperti orang sakau nanti, bisa melewati itu. Apalagi contohnya, saya menemukan dulu ada orang, kalau dia stres cari cewek, dan harus cari cewek. Tapi pada saat dia percaya kepada Yesus, Ronald gak gampang sayang. Ya saya mengerti. Dan sampai hari ini dia bisa melewati itu. Tapi kalau sudah bisa melewati itu, dia nanti terbiasa dan bisa. Saya katakan selalu, kita ini seperti pesawat yang lagi naik. Yang lagi naik ke atas. Aduh. Dari menyalipkan kedagingan kita dan segala nafsu keinginan kita. Ini menjadi hal pada saat kapan, saudara? Pada saat datang godaan itu. Pada saat datang menggoda kita, kita katakan tidak terhadap dosa. Disitulah salah satunya kita belajar untuk menyalipkan kedagingan kita. Maka pada saat kita mengatakan tidak terhadap dosa, tidak mau lagi, maka kita akan, disitulah kita memberikan roh kita makan. Disitulah roh kita menjadi kuat. Disitulah roh kita menjadi teguh. Dan masih menghasilkan buah-buah roh yang baik untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kami angkat tangan kami, kau menerima berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga kekal. Setiap kita percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Nama Tuhan ibadah selesai. Haleluya. Amin.